Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di awal tahun ini, bulan Januari, ada kabar yang sangat gembira sekali untuk kita semua dari dunia finance, yaitu satu pinjaman online milik OJK atau yang berizin di OJK, pinjol besar, ini tutup guys, resmi tutup. Oke, apa pinjolnya? Langsung saja kita lihat di sini ya. Nah, pinjolnya adalah Maukes. Ya di sini judulnya belak-belakan bos mau cash soal pengembalian izin ke OJK. Wah, sudah dikembalikan izinnya, guys. Ya. Di sini bisa kita lihat alasan pengembalian izinnya itu seperti ini, guys. Adapun alasan pengembalian izin usaha ini merupakan bagian dari proses review dan evaluasi strategis terhadap bisnis yang sejalan dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang gitu. Ya jadi ya karena rugi, guys, ya karena di sini bisnis yang sejalan dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang. Jadi pinjol Maukes ini tidak bisa melalui tantangan tersebut, guys ya. Bagi Anda yang nggak percaya pinjol-pinjol besar itu bangkrut, ya ini adalah buktinya. Maukes itu bukan pinjol main-main, guys. Pinjolnya Astra, ya. Ini pinjolnya Astra nih. Sini ya. Pinjol Astra ASII Maukes umumkan tutup. Ya, profil pinjol besutan Astra ASII Maukes disuntik Rp 300 miliar hingga akhirnya tutup. Ya, sudah disuntik 300 miliar masih tutup saja. Gitu kan. Wih, ngeri ya. Pinjol Astra yang modalnya banyak, yang motornya itu ada di garasi Anda, itu pinjolnya tutup, guys. Jadi kayaknya tahun 2026 ini apakah akan banyak ya kabar-kabar mengejutkan, misalnya kredit pintar tutup gitu ya. Lalu aku laku, kayaknya kalau aku laku belum, kayaknya kredit pintar gitu kan ya. Lalu kayak uang mie gitu kan tutup, Watas ya. Jadi stay strong guys kita ini ya. Bang, ini gimana bang kalau udah tutup tapi kita masih galbay gitu. Anda tanya saja OJK, tanya aja OJK-nya. Saya masih punya utang di Maukes gitu, tapi Maukesnya kan tutup gitu ya. Itu gimana? Misalkan, oh bapaknya mau bayar gitu ya, bayarnya bisa ke sini sini sini, biasanya begitu ya. Atau bisa jadi sudah auto lunas, ya sudah lunas pak, udah auto lunas, sudah nggak ada, pinjolnya sudah tidak ada gitu. Oke, nah biasanya kalau tutup ini itu diberikan waktu 3 bulan untuk menerima pembayaran atau menagih, guys. Diberikan waktu 1 bulan atau 3 bulan gitu ya. Oke, ada yang komen begini di video saya gitu 10 bulan yang lalu gitu kan. Dia bilang sebenarnya pinjol itu pencucian uang dari judi online, makanya kalaupun galbay mereka nggak takut bisa ambil lagi keuntungan dari judi online. Banyak balasannya nih ya, like-nya 50 ya, balasannya juga betul, tolong share, viralkan biar masyarakat lebih tahu. Betul bang, dulu saya galbay main slot WD mulu, sekarang nggak ada. Bakalan sebar data nggak sih pinjol kreditku? Aku baru ngalamin ini kakak, rencana cuman cek limit sekali klik langsung ditransfer 1,1, harus balikin 1,8, 7 hari. Sekarang udah 4 hari mau aku balikin tapi kok aplikasi kreditku nggak ada lagi ya. Jadi gimana ya solusinya? Padahal saya mau bayar, takut disebar data dan sampai sekarang belum ada yang nelpon dari kreditku. Ilegal ya kreditku itu ya. Lucu ya, udah dia cuci uang pun mereka masih harus ambil untung, bahkan memeras. Mafia. Oh gitu ya bang, mulai saat ini aku nggak akan judol lagi. Baru rencana mau jual tanah nih buat balikin kekalahan. Waduh, ya enak ya. Untung masih punya tanah gitu kan buat balikin kekalahan gitu. Oke. Nah, jadi apakah benar ya pinjol ini uangnya itu dari judi online gitu kan ya? Coba Anda tulis pendapat Anda ya di kolom komentar gitu kan. Logikanya seperti apa gitu kan ya, karena ya uang hasil judi dianggap kotor, uang kotor gitu ya, dimasukkan ke dalam bisnis pinjol supaya terlihat seolah-olah legal gitu kan. Apalagi Indonesia ini ada pinjol legal, ada pinjol ilegal gitu kan, masukinnya ke yang legal tuh ya kan. Nah, karena ada sumber uang besar dari judi online gitu ya, pinjol tidak terlalu takut kalau ada orang yang gagal bayar. Ya, nggak takut nih mereka kalau banyak yang galbay gitu kan ya. Mereka tetap bisa untung ya, sebab kerugian galbay itu ditutup dari uang judi yang terus mengalir. Ya, logikanya begitu ya. Bener nggak sih logikanya gitu? Atau begini ya, ada orang yang buka perusahaan skincare gitu kan ya. Nah, sebenarnya perusahaan skincare itu bukan untuk cari untung,
ya dari jualan skincare-nya gitu kan ya, melainkan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan ya. Kalau ada yang beli ya sudah ya kan dikasih ya, kalau nggak ada yang beli ya santai saja gitu ya, karena duit utamanya tetap mengalir dari bisnis judul, bisnis kejahatan lainnya, bukan dari jualan skincare ya kan. Itu di TikTok banyak sekali itu, baru jualan skincare setahun udah bisa dapat ya, beli rumah miliaran ya kan, sama mobil ya kan, Ferrari gitu kan. Tadinya miskin gitu kan, miskin sekali gitu ya kan, dagangan cilok ya, tiba-tiba setahun jualan skincare langsung wah bet gitu kan ya. Pejabat aja kayaknya nggak begitu ya. Pejabat itu kan korupsi kan nggak begitu tuh ya kan, butuh bertahun-tahun dulu ya kan, biar bisa kenal dengan ini itu terus akhirnya korupsi. Ini setahun ya, dari yang dagangan cilok pakai sepeda tiba-tiba dagangan skincare ya, terus langsung kaya. Nah pinjol juga sama gitu kan ya, banyak yang galbay nih, sejuta orang, bukan sejuta rupiah ya, sejuta orang. Misalkan anggap aja tahun ini galbay menyentuh 10 juta orang. Nah pinjol akan cari lagi 10 juta orang lagi nih, yang belum pinjol, yang datanya masih bersih gitu, di ACC. Wah ya kan gitu kan. Nah nanti dapat untung dari situ ya, dari orang-orang yang baru kenal pinjol itu ya kan. Waduh, keuntungannya double, udah mah dapat dari judi online, dapat lagi dari keuntungan bunga-bunga pinjaman online gitu ya. Apakah benar seperti itu? Tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu gitu kan ya, tidak ada buktinya juga gitu ya. Nah sekarang pertanyaan begini, saya ingin bertanya kepada anda semua, jika benar ya kan, kalau memang benar pinjol ini dananya dari judol tidak habis-habis, kenapa ada pinjol yang bangkrut? Ya, contoh Dana Fix ya kan, lalu pinjol Jembatan Emas dulu ya guys ya, wah yang terkenal nih, Cashwagon, Tunai Kita ya, kredit cepat kalau nggak salah namanya, kredit cepat, fintech syariah ya, banyak pokoknya gitu. Dulu kan ada 156 tuh ya, sekarang kan sisa 96 pinjol gitu, ngurang puluhan gitu ya. Apakah pinjol-pinjol yang bangkrut ini tidak terafiliasi dengan judol gitu ya? Apakah pinjol-pinjol yang sekarang yang masih berdiri di Indonesia ini terafiliasi dari judol atau dapat bantuan dari judol? Bagaimana tuh? Ya, saya kurang tahu, saya kurang paham. Ada lagi nih yang aduh ya kacau gitu kan ya. Di sini di Raja Galbay Official grupnya gini, hanya satu gitu ya, Raja Galbay Official yang ada centang hijaunya gitu ya. Ada yang bilang begini, ada DC nggak UATAS daerah Bekasi gitu. Lalu ada yang komen sangat-sangat heboh seperti ini komennya nih ya. Dari Bu Murdiah ya, saran aku langsung aja minta tolong sama cyber OJK, hapus data dan tagihan pinjol lewat orang dalam kak, kayak punya aku kemarin kak. Wah, gitu ya. Jadi Anda mau galbay 20 juta, 30 juta, 40 juta, tinggal hapus data dan tagihan pinjol ya, lewat orang dalam ya, tim cyber OJK orang dalamnya itu gitu ya. Apakah memang benar adanya ya? Kalau menurut saya tidak ada, ini adalah penipuan. Mau namanya Bu Murdiah, mau foto profilnya sangat meyakinkan sekali gitu ya. Hati-hati di sosial media ya. Di sosial media itu laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki hanya dalam hitungan detik saja ya. Oh, anak muda bisa jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa jadi anak muda hanya dalam hitungan detik saja. Kita tidak tahu niat mereka itu seperti apa. Oke, jadi Bu Murdiah ini ya, itu dibaliknya adalah mas-mas pengangguran umur 25 sampai umur 35 ya, pengen nipu Anda ya kan, pengen dapat uang dari Anda, lalu komen di sini gitu ya. Taunya dari mana bang? Nipu. Ini ibu ini bener, Ibu Murdiah ini. Silakan coba kalau Anda nggak percaya ya. Saya nggak percaya Raja Galbay gitu, saya percayanya Ibu Murdiah ini yang dari antah berantah, nggak tahu historinya gitu kan. Kalau saya kan ada historinya nih ya, bikin channel Raja Galbay 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu kan. Kalau ibu ini kan ya entah dari antah berantah ya kan, terus dia bilang minta tolong sama cyber OJK hapus data seperti
kayak punya saya kemarin gitu kan ya. Silakan Anda kalau nggak percaya, coba saja, hubungi saja ini di sini. Ya, tapi ini saya blokir dulu. Anda tinggal cari saja Bu Murdiah di Facebook yang fotonya seperti ini, gitu ya. Nah, ini saya mau hapus komentar dan larang penulis selamanya dari grup Facebook Raja Galbay. Oke, set. Gitu. Silakan Anda cari saja dan buktikan bahwa orang ini benar-benar bisa menghapus data dari tim cyber OJK. Oke, ya, coba kita refresh dulu. Ya, apakah masih ada Ibu Murdiah ini? Udah nggak ada gitu ya. Jadi guys, ya tetap semangat Galbay, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut sama sekali ketika Anda Galbay, karena Galbay itu aman, ya tidak ada hukum pidananya dan Anda itu tidak bersalah. Gitu ya. Kalau ada yang ngomong bahwa Galbay Anda melanggar hukum, ya hukum pidana itu nggak usah didengerin lagi. Ya, apalagi misalkan ada kreator-kreator di TikTok, di YouTube bilang bahwa cicil, bayar gitu kan ya. Itu ya mereka itu udah ya nggak peduli dengan sesama itu ya. Mau ada korban bunuh diri dari pinjol, mau ada korban yang bercerai dan apa, tidak peduli. Yang penting mereka dapat duit dari YouTube, dari TikTok ya. Masalah Anda kenapa-napa sih itu ya bodoh amat gitu loh. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.